and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got Stay to up there. do. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, no. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. With a bang, bang, bang. Alright then. No. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, rocka, rocka, rockabye. Rockabye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rockabye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya dan bapak ibu guru. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa nanti akan saya awali dan silakan untuk adik semuanya bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Saharana hada wa mabuna lahu muslinin wa ina ila raubina lamu solihun. Amin. Ya, semoga perjalanan kita pada kali ini diberi kelancaran, mulai dari berangkat sampai kembali lagi ke tempat penjemputan awal. Oke, adik-adik semuanya, gimana ini rasanya naik bus? Saya tahu nama saya. Oh, enggak ada namanya ya? Ya, oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agung, ya. Nah, siapa namanya? Adik-adik bisa panggil saja Mas Agung, ya, atau Om. Yang lainnya apa, mau panggil apa? Om. Panggil Om? Ya, boleh ya. Ya, nanti adik-adik semuanya bisa panggil Mas Agung, ya. Om Agung juga boleh, ya, di sini.
Mas Agung akan menemani perjalanan dari semuanya, yaitu menuju ke Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya kita juga akan berkunjung ke daerah Magelang ya. Magelang ya. Oke, ini adik-adik dari mana ya? Lupa nanya tadi Mas Agung. Dari Australia. Dari mana? SMP PGRI 18. Kemudian ada itunya nggak, apa singkatannya apa? STM. Nggak ada singkatannya apa? Nggak ada? Oke, berarti SMP PGRI 18 Cimanggu ya. Oke, kita akan meluncur ini dari mana? Majenang ya. Kita ditemani oleh kru juga dari bus Maju Lancar Maju Lancar apa? Maju Lancar Utama. Maju Lancar apa? UKM. Ya, nama busnya Maju Lancar Utama ya. Yaitu untuk posisi drivernya ada yang namanya Pak Bawon. Pak siapa? Kemudian untuk co-drivernya itu ada Pak Sikun. Ya, Pak siapa? Pak Sikun ya. Oke, nanti kita akan sapa bersama-sama. Itu yang pertama untuk drivernya, untuk Pak Bawon. Nanti kita di hitungan ketiga silakan panggil Pak Bawon. Nanti akan dikasih Mbak Suri ya. Siap? Ya, Pak Bawon siap? Ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, itu Pak Bawon ya. Dan yang berikutnya kita sapa juga untuk co-drivernya, itu ada yang namanya Pak Sikun ya. Hitungan ketiga kita panggil bersama. 1, 2, 3. Oh, udah, Pak Sikun pendek aja basurinya ya. Oke, adik-adik semuanya ya, sebelumnya Mas Agung juga ingin menyampaikan beberapa fasilitas dari kami Dalfatur Majenang. Yaitu yang pertama, nanti adik-adik akan mendapatkan snack ya. Ada yang mau snack? Ya. Kemudian juga ada air mineral. Nah, selain itu juga ada perlengkapan P3K. Dan yang terakhir yang wajib ada, itu ada yang namanya kantong ajaib. Ada yang mau kantong ajaib? Tadi yang udah naik udah ada yang gitu. Ya, nanti akan dibagikan juga kantong ajaib satu-satu ya. Oke, untuk yang berikutnya ya, untuk fasilitas dari bus apa tadi namanya? Lupa namanya apa? Maju Lancar Cinta Utama. Nah, untuk fasilitas dari bus Maju Lancar Utama, yang pertama yaitu perlengkapan audio dan video. Ada yang mau karaokean nanti? Coba yang mau karaokean angkat tangan. Ayo, yang biasa vokalisnya mana vokalisnya? Bu gurunya atau bu gurunya? Bu siapa? Bu siapa? Ya, ya nanti juga Bu Nurul diminta nyanyi ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada juga AC. AC-nya ada di atas. Nah, ini AC-nya di atas ya. Nah, untuk AC-nya tidak bisa dimatikan ya, hanya bisa dibuka tutup saja. Ya, dikarenakan apabila kondisi bus ini jalan, ya otomatis AC-nya juga akan dinyalakan ya. Kemudian yang berikutnya juga ada tempat duduk yang bisa diatur kenyamanannya, yaitu dengan cara menekan tombol yang berwarna merah ya, dan juga tuas yang ada di samping kanan kiri dari adik-adik semuanya ya. Nah, itu tombolnya bisa ditekan, kemudian sandarnya didorong menggunakan bahu ke arah belakang ya. Dan yang terakhir untuk fasilitasnya itu juga terdapat tong sampah. Ada tong sampahnya?
nanti untuk sisa makanan silakan bisa dibuang di tong sampah yang sudah disediakan ya, agar kondisi bus kita tetap bersih ya. Oke, untuk hadir semuanya dan Bapak Ibu yang saya hormati, nah untuk berikutnya, oke, gimana? Yang belakang gimana? Bisa, udah bisa? Udah bisa joknya udah? Oke, untuk yang berikutnya itu sekilas informasi perjalanan kita. Tadi kita berangkat dari alun-alun Majenang, itu kurang lebihnya jam 8 ya, 8 lebih. Kita berangkat dari alun-alun Majenang ya. Kita akan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk yang akan kita tuju, yang pertama kita kemana? Ya, ke Magelang, yaitu tempatnya kita akan berkunjung ke Candi Borobudur. Ada yang pernah ke Candi Borobudur? Belum pernah? Ya, berarti masih penasaran ya kayak apa Candi Borobudur ya. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah dari Candi Borobudur, kita akan baru menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Yaitu tempatnya kita akan berkunjung ke Monjali ya. Ya betul, monumen ya, monumen Jogja kembali ya. Dan setelah dari Monjali baru kita akan menuju ke museum apa? Dirgantara. Kira-kira di sana lihat apa? Di Dirgantara lihat apa kira-kira? Gimana? Ditarik lagi tuasnya. Tapi jangan ditekan atau ditekan, tapi jangan disenderin. Nah. Ditekan yang kuat. Oke, tadi kita sudah sampai di mana? Museum Dirgantara ya. Di Museum Dirgantara kita akan melihat berbagai macam koleksi di dunia kedirgantaraan ya. Atau nanti lebih jelasnya, nanti di sana kita bisa melihat pesawat dan yang lainnya ya, yang berhubungan dengan dunia kedirgantaraan ya. Kemudian setelah dari Museum Dirgantara, baru kita akan main ke pantai. Pantai apa ya? Parangtritis ya, bukan Parangkritis, bukan ya. Pantai Parangtritis ya. Nah, setelah dari pantai, baru kita akan menuju ke penginapan, yaitu di Hotel Rose Inn ya. Oke, setelah kita menginap 1 malam ya, pada hari kedua, yaitu pada hari Minggu, kita baru akan berkunjung ke objek-objek yang berikutnya ya. Yang pertama yaitu kita akan berkunjung ke kawasan Gunung apa? Merapi ya, yaitu tempatnya kita akan bermain di Lavatur Merapi ya. Kita besok naik jeep ya, mobil jeep di kawasan kaki gunung Merapi. Kemudian setelah dari Lavatur Merapi, baru kita akan kembali lagi ke pusat kota ya, yaitu tempatnya kita akan berkunjung ke Taman Pintar ya. Dan setelah dari Taman Pintar, baru kita akan berkunjung ke kawasan Jalan Malioboro ya. Oke, adik-adik semuanya, tadi sekilas informasi mengenai perjalanan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan Bapak Ibu guru. Dan untuk sekarang silakan bisa beristirahat ya, sambil nanti Mas Agung putarkan lagu-lagu pilihan ya. Oke, sekian, terima kasih. Salam Jalfatur, sahabat dekat wisata Anda. Mbak, permisi yang pegang bener, tolong diturunin. Soalnya kita nggak ada endorse buat sepatu kalian ya. Terus rapat. Yang kita foto terlebih dahulu. Kita foto kayak KTP terlebih dahulu. Silakan fokus ke kamera utama Mas Andri. Ya, sekarang kayak bebas. Angkat tangannya semua ya. 1, 2. Sekali lagi ganti gaya. 1, 2.
Cimaku. SMP PGRI 18 Cimaku. Sokatur Majenang. Lupa akan segala-galanya. Di hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti, yang pasti. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mana ekspresinya SPPK 18? 18 Cimaku mau ke mana? Semuanya? Semangat pagi. Selamat datang di Borobudur seluruh peserta tur dari SPPK 18. Jadi hari ini kita akan memulai satu study tour di Candi Borobudur, yang nanti ada pemandu wisata yang khusus di Borobudur yang nanti akan mengantar selama kunjungannya. Nanti dengan saya, nama saya Iskandar. Terus perjalanan kita sebenarnya tinggal 2 langkah lagi deh, kanan kiri 200-an meter. Kemudian teknik kunjungan kita sebelum nanti menuju ke Candi Borobudur, kita masih ada satu spot lagi untuk berfoto, karena tadi kan baru pondingin objeknya. Nanti ke background Candi Borobudur. Setelah itu, setelah foto bersama, baru kita mengunjungi candi. Kita berkeliling-keliling mengenal cerita sampai, karena objek kunjungan kita hari ini lumayan banyak,
kita hanya punya waktu nanti sampai jam 8 ya. Jadi hanya sekitar 1 jam di Borobudur. Oke, siap semuanya ya? Siap. Siap semua? Siap. Oke, kita jalan. Oke, jadi itu nanti yang setelah jalan-jalan men, oh sampai kalian lari sini, siap? Mbak, tambah satu lagi boleh? Boleh. Salvator Majenang. Brasi Manggung, Borobudur, Salvator Majenang, SMP PGRI 18 di Manggung mau kemana? Ada dua kata berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama dari kata biara atau wihara, yaitu artinya tempat pemujaan. Kemudian budur dari kata beduhur, yang artinya di atas atau bukit. Jadi Borobudur mempunyai arti biara yang dibangun di atas bukit. Kemudian Borobudur dibangun terletak di dekat pertemuan dua sungai, yaitu Elo dan Progo, dikelilingi oleh 7 gunung. Mulai dari sebelah timur ada Gunung Merapi berasap, kemudian di sebelah utara Gunung Andong Telomoyo, sebelah barat Gunung Sumbing Sindoro, dan selatan Pegunungan Menoreh. Dan Borobudur dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, penguasa sebuah dinasti yang bernama Shailendra. Kemudian material yang digunakan untuk membangun candi, material vulkanis dari Gunung Merapi yang dikenal dengan nama batu andesit, dengan total batu yang digunakan sekitar 2 juta potong batu. Kemudian tujuan pembuatan Candi Borobudur selain sebagai tempat bersembahyang, ada tujuan utama yaitu sebagai tempat belajar agama Buddha. Kemudian Borobudur dibangun berbentuk piramida bertingkat berjumlah 10 tingkatan. Nah, piramida bertingkat ini merupakan bangunan dengan ciri khas Nusantara kuno yang bernama punden berpundak. Kemudian 10 tingkatan Borobudur merupakan simbol perjalanan manusia menuju kesempurnaan yang di agama Buddha dikenal dengan nama nirwana. Kemudian 10 tingkatan Borobudur, di sana ada pembagian menjadi 3 bagian utama Borobudur. Yang pertama, tingkatan yang disebut Kama Jatu, yang artinya dunia keinginan. Kemudian yang kedua, Rupa Jatu, yang artinya dunia peralihan. Nanti aku jelasin dunia itu apa sih maksudnya gitu ya. Kemudian yang ketiga namanya Arupa Jatu, yang artinya dunia tanpa bentuk. Borobudur juga dihiasi 504 patung Buddha, tetapi lebih dari 200 tanpa kepala. Penyebab kerusakan Borobudur ada 2. Yang pertama, kerusakan karena alam, yaitu meletusnya Merapi dan gempa bumi tahun 1006. Kemudian yang kedua, tangan manusia, yaitu pencurian-pencurian di zaman dulu. Kemudian Borobudur juga dihiasi ukiran-ukiran di dinding candi yang dikenal dengan nama relief, tulisannya R-E-L-I-E-F. Nah, ada 5 seri relief di Borobudur yang mala. Kemudian yang ketiga, Wistara. Yang banyak.
Tingkatan manusia yang belajar mengendalikan diri dari pengaruh-pengaruh dunia dalam manusia yang sudah mencapai kesucian. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Make a freestyle. 1, 2. Baik, dari salah satu spesifikasi yang lain adanya patung-patung Buddha yang berhias ikat tangannya dengan sisi yang lain Borobudur. Kemudian yang lain, kenapa wisatawan sekarang belum bisa naik ke atas? Karena di dinding-dinding di sana ada lubang-lubang. Itu bukan lubang meriam, karena ini bukan benteng Takeshi. Jadi itu adalah pancuran pembuangan air karena di dalamnya adalah bukit. Kemudian di sini juga ada kondisi Borobudur yang sedikit ambles. Kalau kita lihat di sini, jadi nasa batunya terbuka melebar, kemudian kondisi dindingnya agak turun ke bawah. Jadi di sini yang pertama adalah berangkat dari pagi buta hingga malam datang menyapa, namun hilang semua letihku melihat senyuman itu. Walau terkadang kau juga menyebalkan, namun tak mengurangi teduh tatapan. Tetaplah menjadi penawar letihku, dan aku berjanji selalu menjagamu. Hadapi keras kota ini, hiruk pikuknya terasa sunyi, namun sapaanmu tetap indah, mengikis amarah, meluluhkan undangan. Tetaplah menjadi penawar letihku, dan aku berjanji selalu. Sebelumnya saya perwakilan dari Monumen Jogja Kembali mengucapkan selamat datang di Monumen Jogja Kembali dari rombongan SMP PGRI Cilacap. Benar? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini dari kelas berapa saja? Kelas 8. 2 SMP ya? Iya. Nah, jadi di sini teman-teman bakal melihat film dokumenter mengenai sembari beristirahat sebelum berkeliling di Monumen Jogja Kembali, dan yang mana video film dokumenter ini merupakan film asli yang mana direkam langsung pada tahun yang sama, yaitu pada tahun sekitar 1949-an. Nah, sebelum film ini diputar, di sini saya akan sedikit mendeskripsikan
menyaksikan atau sedikit menceritakan mengenai film dokumenter yang akan kita tonton nanti. Nah, mungkin untuk rombongan yang baru datang bisa langsung menduduki kursi yang masih kosong. Nah, jadi di sini saya mau tanya terlebih dahulu nih, Indonesia sudah merdeka itu sejak tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, 17 Agustus 1945. Namun ternyata Belanda yang mana pada sebelumnya itu pernah menjajah Indonesia belum mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal tersebut. Nah, karena mereka masih merasa bahwa Indonesia merupakan negara jajahannya, maka dari itu Belanda ini kembali lagi ke Indonesia setelah proklamasi Indonesia untuk melakukan penjajahan kembali. Nah, akhirnya menyebabkan ibu kota Indonesia yaitu Jakarta mengalami ketidakkondusifan. Karena kenapa? Karena banyak peperangan, agresi militer, dan juga beberapa pertikaian lainnya. Akhirnya pemerintah Indonesia pun memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari wilayah Jakarta ke Yogyakarta. Jadi dulu Yogyakarta Lupa? Yang tadi Jaya boleh 18 di Magu. Di mana kita? Di mana kita? Yogyakarta. Salvator Majenang. Sahabat dekat.
berdirinya pada tanggal 4 April 1969 di Jakarta, ya tepatnya di Jalan Tanah Abang Bukit, Jakarta Pusat. Ya, yang pada saat itu museum tersebut diberi nama Museum AMRI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Dan pada saat itu di Yogyakarta, tepatnya di Akademi Angkatan Udara sudah berdiri Museum Pendidikan. Dan ada arah pemikiran untuk menjadikan satu yang mengarah ke Yogyakarta. Kenapa ke Yogyakarta? Karena satu, Yogyakarta sebagai tempat berdirinya, tempat perjuangannya TNI AU. Karena kita tahu Yogyakarta sebagai ibu kota negara pada tahun 1945 sampai 48. Itu yang kedua, Yogyakarta sebagai tempat pendidikan bagi calon-calon pemimpin TNI AU, yaitu di Akademi Angkatan Udara. Dan pada tanggal 29 Juli 1978, museum di Jakarta resmi dihadirkan satu dengan museum di Yogyakarta, tapi masih bertempat di Akademi Angkatan Udara, ya. Dan diberi nama Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala karena koleksinya selalu bertambah, terutama koleksi pesawat terbang. Akhirnya tempatnya tidak muat lagi, ya. Akhirnya pada tanggal 29 Juli 1984, Museum Dirgantara Mandala dipindahkan ke gedung ini. Gedung ini pada waktu zaman penjajahan Belanda sebagai pabrik gula, dan pada waktu zaman penjajahan Jepang sebagai gudang logistik. Dan gedung ini resmi dipakai sebagai Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, ya, dari tanggal 29 Juli 1984 sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah
bila ku mencinta. Salahkah Ibu Nurul, mohon perhatiannya minggir dulu, itu kakinya kelihatan. Geser, geser, geser. Sekali lagi, bahagia sekali. Kurang keras, bahagia sekali. Tiga. Gimana kita? SMP PGRI 18 Cimanggu bersama Sulfatur Majidang. menari bersamaku, temani hingga akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu di setiap perjalanan cinta. Menari bersamaku, temani hingga akhir waktu, jalani bersamaku. Tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta. Lihatlah diri ini untuk kali ini, tak bisa ku miliki, ku relakan semuanya. Ku mohon kepadamu, di kehidupan baru izinkan ku jadi takdirmu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku. Tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta. Menari bersamaku, temani hingga akhir waktu, jalani bersamaku di kehidupan baru, izinkan ku jadi takdirmu. Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah